Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah untuk para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, saya scroll dulu ya pemirsa. Oke, kalau ada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengijazahkan suatu amalan untuk radar goib ya pemirsa, ataupun untuk pendeteksian goib seperti itu ya, insya Allah. Nah, jadi silahkan disimak baik-baik, kemudian bila yang mau mengamalkan boleh silahkan untuk diamalkan ya, seperti itu. Andaikan seumpama hanya sekedar buat masukan juga boleh, tidak apa-apa, atau sekedar untuk pengalaman juga boleh, tidak apa-apa ya, insya Allah. Yang intinya adalah saya mengijazahkan dengan hati yang ikhlas, tulus dan suci karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan juga nantinya boleh diamalkan untuk oleh pemirsa semuanya ya, bila yang mau mengamalkan seperti itu. Ya, untuk cara meradar, nah amalannya saya ijazahkan, yaitu amalannya penggalan dari doa Nurbuat ya pemirsa ya. Awalannya saja, yaitu Allahumma bisultanil adim ya. Iya, Allahumma bisultanil adim ya. Bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, boleh silahkan masuk aja ke Google ya. Nah, terus tuliskan Allahumma di Sultanil Adim, nanti akan keluar ya. Indonesianya maksudnya seperti itu ya. Boleh silahkan untuk dilihat. Bagi yang bisa membaca Al-Quran, mungkin tinggal lihat aja doa Nurbuat ya. Untuk awalannya saja Allahumma di Sultanil Adim ya. Seperti itu. Cukup sampai di situ saja ya. Jangan sampai selesai. Jadi Allahumma di Sultanil Adim ini, yaitu bisa, amalan ini bisa diamalkan selama 7 malam ya. Bisa diamalkan selama 7 malam, yang sehabis sholat tahajud ataupun sholat hajatnya, setelah tawasul kemudian kita wiridkan ya pemirsa ya. Kita wiridkan sebanyak 1000 kali. Iya, sebanyak 1000 kali. Allahumma di Sultanil Adim, 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 terus sampai mencapai hitungan 1000 kali ya pemirsa. Bagaimana kalau 1000 ini kok sedikit bagi yang sudah biasa ya? Ya oke, bagi yang tidak biasa terlalu banyak begitu ya. Nah, bagi yang sudah biasa biasanya waduh ini kurang. Gimana kalau lebih dari 1000? Boleh silahkan. 1000, 2000 sampai 3000 pun boleh, silahkan ya, insya Allah, agar supaya powernya gede. Nah, seperti itu. Jadi silahkan diwiridkan. Bila sudah selesai mewiridkan amalan Allahumma di Sultanil Adimnya sebanyak 1000 kali dengan niat yang ikhlas ya, lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, seperti itu. Nantinya bila sudah selesai hitungan 1000 atau 2000 atau 3000 ya, yang sesuaikan saja dengan keinginan Bapak yang cocok dalam hati. Kemudian akhiri dengan meniupkan ke kedua telapak tangan ya pemirsa ya, ditiupkan 3 kali. Bila sudah selesai, usapkan ke seluruh tubuh. Usapkan ke seluruh tubuh, begitu ya. Itu khusus di malam hari ya. Akan tetapi bila sudah selesai itu selesai juga ya. Nah, akan tapi kalau nanti di sehabis sholat wajib, iya, kalau bisa diistiqomahkan sebanyak 11 kali ya pemirsa, itu paling sedikit ya. Sebanyak 11 kali Allahumma di Sultanil Adim, Allahumma di Sultanil Adim, terus sampai 11 kali diistiqomahkan. Itu dikasih tawasul tidak? Ya tentunya pastinya dikasih ya. Kalau tawasul yang banyak mungkin terlalu ribet ya pemirsa. Jadi kita yang ambil yang intinya saja. Yang intinya saja. Yang pertama, tawasul hadiah surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Fatihah bacakan 1 kali. Iya. Terus kemudian yang kedua,
Nah, bacakan juga hadiah Al-Fatihah untuk Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Bacakan surat Al-Fatihah 1 kali, dan kalaupun tidak keberatan bacakan untuk sang guru hadiah surat Al-Fatihah ya 1 kali ya, seperti itu. Nah, bila sudah selesai kemudian Bapak bacakan amalannya ya, untuk radar goib, yaitu Allahumma bisultanil adim. Baca sebanyak 11 kali paling sedikit ya, 11 kali paling sedikit. Kalau banyaknya berapa itu tidak ada hitungannya, berapa saja, mau dalam hati aja nggak apa-apa, boleh, silahkan sebanyak-banyaknya ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, itu dipuasain tidak? Iya, kalau masalah dipuasain tidak, kita kembalikan kepada pemirsanya sendiri. Iya, yang ada pekerjaan maka boleh silahkan tanpa puasa ya, seperti itu. Yang banyak pekerjaan maka tanpa puasa. Yang tidak ada pekerjaan atau aktivitas boleh dikasih puasa ya, baik puasa biasa, puasa Daud, ataupun juga puasa-puasa yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk hari yang ke-8-nya itu tadi dijalankan selama 7 malam ya pemirsa ya, 7 hari 7 malam, sambil diistiqomahkan sehabis sholat wajibnya, seperti itu. Dan nantinya pada akhirnya di malam yang ke-8, awas ya, malam yang ke-8, bukan malam yang ke-7, bukan, malam yang ke-8 ya pemirsa ini, seperti itu. Untuk malam yang ke-8 iya, dikhususkan bagi yang mengamalkan amalan radar ini, jadi dipersilahkan untuk puasa dan melek, dibarengin ya pemirsa ya, puasa dan melek, dimulai dari jam 4 pagi hari yang ke-8 begitu, jam 4 pagi hari yang ke-8 pagi, kemudian Bapak pasang niat ya, mulai dipasang niatnya, ya Allah, niat saya mau puasa itu untuk menjalankan amalan radar goib, seperti itu, minta barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian setelah itu baru mulai Bapak setelah menjalankan sholat subuh langsung tidak makan, kan puasa ya 1 hari begitu, dan tidak tidur. Nah, itu berbarengan ya pemirsa ya. Terus sampai menjelang maghrib puasanya boleh buka, dan kesananya juga boleh makan apa saja, tapi tidurnya ini lanjutkan terus sampai menjelang jam 4 pagi hari berikutnya, seperti itu ya, jam 4 pagi hari berikutnya. Andaikan ditemenin sama temen boleh apa tidak? Boleh, silahkan ya, silahkan boleh. Yang penting tidak tidur, boleh jalan-jalan ke tempat-tempat yang angker, boleh apalagi ya, HP-an juga boleh, yang penting intinya HP-an juga ya, yang baik-baik begitu yang dilihatnya ya, jangan yang iya yang berbau seperti itu dilihat, jangan. Iya, oke. Seperti itu. Terus dalam hati perbanyak amalan Allahumma disultanil adimnya. Nah, itu. Andaikan nanti kalau di dalam perjalanan melek ini, waduh saya ini ketiduran lebih dari 5 menit. Nah, maka emang untuk power sih ngisi ya, tapi tidak full begitu, karena sudah gagal pemirsa. Karena kalau ngantuk lebih dari 5 menit itu gagal. Nah, emang kalau masalah power ngisi, akan tetapi tidak full seperti itu. Nah, jadi gimana? Digagalin atau tidak? Ya mending digagalin aja. Mending digagalin aja. Kita ulang lagi dari awal ya. Kita ulang lagi dari awal. Mengulangnya dari mana? Boleh Bapak mengulangnya dari meleknya saja, puasa meleknya saja, hari ke-8-nya saja. Iya. Atau boleh juga Bapak mengulang dari awal, dari nol ya, seperti itu. Boleh diulang. Itu caranya. Nah, nanti pas ketika hari ke-8 ya, ini ceritanya tidak gagal ini ya. Pas ketika hari ke-8 menjelang jam 2 malam, boleh Bapak bawa teman untuk jalan-jalan, kemudian langsung dicoba ini amalan radarnya ya. Coba datangin tempat yang angker, baik itu pekarangan ataupun rumah yang kosong, penghuninya yang lama begitu, tidak dihuni 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ataupun juga boleh Bapak datangin lokasi pemakaman ya. Sebab Bapak masuk di tengah-tengah lokasi pemakaman,
Nah, kemudian Bapak minta kepada Allah ingin merasakan sensasi goib seperti itu di tempat tersebut. Nah, kemudian setelah niat dipasang, jangan lupa benteng badan juga dipasang ya. Nah, sehabis itu baru Bapak amalkan yang namanya ilmu atau amalan radar gaib tersebut ya. Caranya gimana? Caranya baca Allahumma bisultanil adimnya sebanyak 11 kali tanpa napas ya pemirsa ya. Sehabis tanpa napas, kemudian ulurkan tangannya sambil direntangkan ke berbagai arah ya. Seperti itu. Baca Allahumma bisultanil adimnya dalam hati sekenanya sambil mengulurkan tangan ini ya. Sambil sedikit demi sedikit digeser ke tempat-tempat atau pepohonan-pepohonan yang ada di sekitaran situ, atau di bawah juga boleh ya, di sekitar pemakaman ya. Ataupun agak jauhan, kita mau meradar agak jauhan 100 meter ke sana juga boleh, silahkan untuk dirasakan. Tapi awas jangan seperti orang yang sudah profesional ya langsung begini. Jadi kita sebagai pemula harus bersabar dan juga harus menuruti aturannya. Jadi sedikit demi sedikit rasakan dulu. Nah, sedikit digeser, rasakan dulu. Di sini ada sensasi apa pemirsa? Baik panas, baik dingin, baik kesetrum, baik tertusuk, baik rasanya seperti ada balon, ataupun kita seperti menepuk air, ataupun juga sensasi-sensasi yang lainnya yang nantinya akan kita rasakan seperti itu. Kalau memang sudah ada rasa, nah maka itu dianggap sudah lulus pemirsa ya, seperti itu. Kalau sama sekali tidak ada rasa, nah itu belum lulus. Kalau sudah ada rasa panas dan dingin saja itu sudah bagus, sudah ada rasa tersebut berarti lulus ya. Tinggal nanti untuk kesananya diasah atau dicas kembali seperti itu. Oke. Ya baik, nanti untuk pemaparan masalah pendeteksian ini masih lanjut panjang ya pemirsa. Nah, jadi kita sudahi dulu, nanti silahkan tonton lagi atau simak lagi untuk pemaparan bagaimana untuk merasakan sensasi meradar dalam telapak tangan ini, rasanya ya satu persatu akan saya paparkan seperti itu. Kalau tidak dipaparkan nanti kebingungan. Nah, pas ketika kita mengalami rasa ya, ada rasa ketusuk ataupun ada rasa kesetrum, itu apa nanti ya, yang kita rasakan seperti itu. Nah, maka nanti kita akan paparkannya. Oke, untuk sementara pengijazahannya saya ijazahkan amalan radar goib ini untuk para bapak-bapak semua yang di sana, atau ibu-ibu pun juga boleh. Insya Allah auranya dingin, bagus ya, tidak membahayakan. Alhamdulillah cocok untuk semua kalangan seperti itu. Nah, jadi boleh silakan untuk diamalkan. Saya ikhlaskan, saya ijazahkan untuk semuanya. Semoga Allah memberikan keridhaan dan juga memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.